Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, tetapi uang yang didapat selalu terasa cepat habis? Baru beberapa hari menerima pemasukan, sudah ada saja kebutuhan yang harus dibayar. Belum sempat merasa lega, muncul pengeluaran lain. Akhirnya kita mulai bertanya dalam hati, mengapa rezeki terasa seperti tidak pernah cukup? Banyak orang ketika menghadapi keadaan seperti ini langsung mencari penyebab dari luar. Menyalahkan pekerjaan, keadaan ekonomi, harga kebutuhan yang semakin mahal, atau merasa keberuntungan sedang tidak berpihak. Padahal, sebelum melihat terlalu jauh, cobalah perhatikan sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita. Tempat kita bangun setiap pagi, tempat kita beristirahat, tempat keluarga berkumpul. Dan yang paling penting, rumah adalah tempat berbagai kebiasaan kecil dilakukan berulang-ulang. Ada kebiasaan yang terlihat begitu sepele sampai kita tidak pernah memikirkannya. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut bisa membentuk cara kita menggunakan waktu, mengelola uang, dan menghargai nikmat yang diberikan Allah. Terlebih kita akan memasuki tahun 2027. Pergantian tahun seharusnya tidak hanya menjadi pergantian angka di kalender. Tahun baru bisa menjadi momentum untuk melihat kembali kehidupan kita. Apa yang selama ini membuat kita maju, pertahankan. Apa yang membuat hidup semakin berantakan, perlahan tinggalkan. Namun sebelum masuk lebih jauh, ada satu hal yang harus kita pahami. Jangan sampai kita percaya bahwa rezeki akan otomatis tertutup hanya karena sebuah benda berada di tempat tertentu, atau karena satu kebiasaan kecil dilakukan sekali. Dalam Islam, rezeki berada dalam ketetapan Allah. Manusia tetap diperintahkan untuk berusaha, berdoa, bersyukur, menjaga amanah, dan menghindari pemborosan. Jadi pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti. Kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan kecil dari sisi kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang mungkin membuat kita boros, malas, tidak disiplin, kurang menghargai nikmat, atau tanpa sadar membuat pengeluaran semakin besar. Dan semuanya bisa dimulai dari satu hal yang kelihatannya sangat sederhana. Membiarkan rumah berantakan. Coba bayangkan keadaan rumah kita pada pagi hari. Pakaian masih tergeletak di lantai. Selimut tidak dirapikan. Gelas bekas minum masih berada di meja. Piring kotor belum dicuci. Barang-barang yang digunakan kemarin masih berserakan. Kita melihat semuanya. Tetapi kemudian berkata, nanti saja. Pagi berlalu. Masih belum dibereskan. Siang datang. Kita semakin sibuk. Sore tiba. Pekerjaan semakin banyak. Malam datang. Akhirnya kita memilih membiarkannya lagi. Besok pagi, keadaan rumah masih sama. Sekilas mungkin kita berpikir, apa hubungannya rumah berantakan dengan rezeki? Tentu rumah yang berantakan tidak otomatis membuat rezeki seseorang tertutup. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting untuk kita perhatikan, yaitu kebiasaan yang terbentuk di dalam diri. Ketika kita terbiasa menunda pekerjaan kecil, lama-lama kita bisa terbiasa menunda banyak hal. Menunda pekerjaan, menunda memperbaiki sesuatu, menunda mengatur keuangan, menunda membayar kewajiban, bahkan menunda kesempatan yang sebenarnya bisa membawa perubahan. Rumah yang tidak tertata juga sering membuat waktu terbuang. Kita mencari kunci, mencari dompet, mencari charger, mencari dokumen. Barang yang sebenarnya masih ada terkadang kita anggap hilang hanya karena tidak tahu tempatnya. Akhirnya kita membeli barang baru. Beberapa hari kemudian, barang lama ditemukan di bawah tumpukan barang. Uang sudah keluar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibeli. Kalau hanya terjadi sekali mungkin tidak terasa. Tetapi bagaimana jika kebiasaan tersebut terjadi setiap minggu? Pengeluaran kecil akhirnya menjadi besar. Karena itu, menjaga rumah tetap rapi bukan hanya tentang membuat rumah terlihat bagus. Ada nilai disiplin di dalamnya. Ada tanggung jawab. Ada usaha untuk menghargai barang yang sudah kita beli dengan hasil kerja keras. Dan ada usaha untuk menghargai waktu yang diberikan Allah. Mulailah dari hal sederhana. Setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur. Setelah menggunakan barang, kembalikan ke tempatnya.
Setelah makan, bersihkan peralatan yang digunakan. Jika ada barang yang sudah tidak diperlukan, pisahkan dan jangan terus memenuhi rumah dengan benda yang tidak berguna. Tidak perlu menunggu memiliki rumah besar untuk hidup tertata. Rumah sederhana pun bisa terasa nyaman jika penghuninya memiliki kebiasaan yang baik. Jangan pula menganggap menyapu, mencuci piring, merapikan kamar, atau membereskan barang sebagai pekerjaan yang tidak penting. Justru dari pekerjaan kecil seperti itulah kedisiplinan dilatih. Karena orang yang belajar menjaga hal kecil akan lebih siap ketika menerima amanah yang lebih besar. Begitu juga dengan rezeki. Kita sering meminta agar Allah menambah rezeki. Tetapi apakah kita sudah belajar menjaga rezeki yang telah diberikan? Kita meminta penghasilan bertambah, tetapi masih sering membiarkan uang keluar tanpa perhitungan. Kita ingin kehidupan berubah, tetapi kebiasaan lama tetap dipelihara. Kita ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi belum belajar menghargai apa yang sudah ada. Maka menjelang tahun 2027, cobalah mulai dari rumah sendiri. Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Pilih satu kebiasaan. Rapikan yang berantakan. Selesaikan sesuatu yang selama ini ditunda. Belajar mengembalikan barang ke tempatnya. Belajar menghargai waktu. Sebab perubahan kehidupan terkadang tidak dimulai dari mendapatkan uang dalam jumlah besar. Perubahan bisa dimulai dari keputusan sederhana untuk menjadi lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Dan ketika kebiasaan kecil mulai berubah, cara kita mengelola kehidupan pun perlahan bisa ikut berubah. Masih ada kebiasaan lain yang tidak kalah penting. Kebiasaan yang berhubungan dengan makanan, pemborosan, dan cara kita memperlakukan nikmat yang setiap hari berada di depan mata. Namun sebelum membahasnya, mari kita renungkan satu pertanyaan. Selama ini, apakah kita hanya sibuk meminta rezeki yang lebih banyak, tetapi lupa menjaga rezeki yang sudah diberikan? Semoga mulai hari ini kita belajar memperbaiki diri dari hal-hal kecil. Karena bisa jadi, yang perlu kita ubah bukan hanya jumlah pemasukan, tetapi juga cara kita menghargai dan mengelola apa yang sudah kita miliki. Setelah menyadari bahwa kebiasaan membiarkan rumah berantakan ternyata bisa melatih kita menjadi terbiasa menunda, sekarang coba kita lihat kebiasaan lain yang masih berkaitan erat dengan cara kita menghargai apa yang sudah ada di rumah. Sebab ketika rumah mulai tertata, kita akan lebih mudah melihat sesuatu yang selama ini sering luput dari perhatian. Salah satunya adalah makanan. Setiap hari kita melihat makanan di meja. Karena terlalu sering melihatnya, kita terkadang lupa bahwa makanan yang ada di hadapan kita adalah nikmat yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Pernahkah kita mengambil makanan terlalu banyak karena merasa sedang lapar, tetapi akhirnya tidak sanggup menghabiskannya? Atau memasak dalam jumlah berlebihan? Lalu sebagian makanan dibiarkan sampai basi? Ada juga yang membeli makanan karena terlihat menarik. Setelah sampai rumah, ternyata tidak selera. Akhirnya makanan tersebut hanya tersimpan sampai akhirnya dibuang. Sekali mungkin tidak terasa. Tetapi coba bayangkan jika kebiasaan itu terjadi hampir setiap hari. Uang yang digunakan untuk membeli makanan ikut terbuang. Di satu sisi kita mengatakan ingin memiliki lebih banyak rezeki, tetapi di sisi lain kita belum benar-benar belajar menghargai rezeki yang sudah ada. Bukan berarti setiap makanan yang tersisa akan membuat rezeki seseorang langsung tertutup. Bukan begitu maksudnya. Namun membiasakan diri berlebihan dan menyia-nyiakan makanan jelas bukan kebiasaan yang baik. Karena itu, mulai sekarang biasakan mengambil makanan secukupnya. Kalau masih kurang, kita bisa menambah. Kalau memasak, perkirakan jumlah yang akan makan. Kalau membeli makanan, pikirkan apakah benar-benar akan dihabiskan. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya menghemat uang, tetapi juga melatih kita untuk bersyukur. Dan ternyata, setelah belajar menghargai makanan, ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu kebiasaan membeli barang hanya karena harganya murah. Ini sering sekali terjadi di rumah. Kita melihat sebuah barang dengan harga Rp10.000. Kemudian muncul pikiran, murah, beli saja. Padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan barang tersebut. Beberapa hari kemudian melihat barang lain yang sedang diskon. Kita membeli lagi. Lama-kelamaan rumah penuh dengan barang yang jarang digunakan.
sementara uang perlahan berkurang. Masalahnya bukan karena barang murah itu buruk. Barang murah bisa sangat bermanfaat jika memang dibutuhkan. Yang perlu kita waspadai adalah ketika kata murah membuat kita lupa bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Sebelum membeli sesuatu, cobalah berhenti sebentar. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar diperlukan? Apakah di rumah sudah ada barang yang sama? Apakah saya membelinya karena membutuhkan atau hanya karena sedang tergoda? Kalau ternyata tidak terlalu diperlukan, tidak ada salahnya menunda. Sebab kemampuan menunda keinginan adalah salah satu bentuk pengendalian diri. Hal ini semakin penting di zaman sekarang karena kita sangat mudah tergoda oleh promo. Cukup membuka ponsel, berbagai penawaran langsung muncul. Isen, gratis ongkir, harga khusus, promo terbatas. Awalnya hanya ingin melihat-lihat, tetapi beberapa menit kemudian, barang sudah masuk keranjang. Tidak lama setelah itu, kita melakukan pembayaran. Padahal sebelum membuka aplikasi, kita tidak memiliki rencana membeli apapun. Inilah mengapa kita harus berhati-hati. Jangan sampai merasa sedang berhemat hanya karena membeli barang dengan harga diskon. Kalau barang itu tidak diperlukan, tetap saja uang kita keluar. Hemat bukan sekadar mendapatkan harga murah. Hemat adalah ketika uang digunakan untuk sesuatu yang memang memiliki manfaat dan dibutuhkan. Dan setelah urusan belanja, masih ada kebiasaan lain di rumah yang sering membuat pengeluaran kecil terus berjalan tanpa kita sadari, yaitu membiarkan listrik dan air digunakan secara berlebihan. Lampu tetap menyala meskipun ruangan kosong. Televisi hidup meskipun tidak ditonton. Kipas menyala meskipun tidak ada orang di kamar. Keran air dibiarkan terbuka lebih lama dari yang diperlukan. Ada pula keran yang sudah bocor, tetapi tidak segera diperbaiki karena dianggap hanya mengeluarkan sedikit air. Kita sering berkata, cuma sedikit. Tetapi masalahnya bukan pada satu kali penggunaan. Masalahnya adalah ketika kebiasaan tersebut dilakukan setiap hari. Sedikit demi sedikit menjadi banyak. Karena itu, kalau ruangan sudah tidak digunakan, matikan lampunya. Kalau televisi tidak ditonton, matikan. Gunakan air secukupnya. Dan jika ada kerusakan kecil, jangan terus menundanya. Menghemat bukan berarti hidup dalam kekurangan. Menghemat berarti tidak membuang sesuatu yang sebenarnya masih bisa digunakan dengan bijak. Air adalah nikmat. Listrik juga membantu kehidupan kita. Barang-barang yang kita miliki pun merupakan hasil dari rezeki yang kita dapatkan. Maka sudah seharusnya semua itu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dari sini kita mulai memahami bahwa menjaga rezeki ternyata tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kadang cukup dengan berhenti membuang makanan. Berhenti membeli barang yang tidak diperlukan. Berhenti tergoda promo. Dan berhenti membiarkan pengeluaran kecil berjalan tanpa kendali. Dengan cara kita berbicara dan menyikapi keadaan ketika rezeki sedang sedikit, seringkali justru dari sinilah suasana rumah berubah. Dan kebiasaan tersebut akan kita bahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Karena menjaga rezeki bukan hanya soal bagaimana kita menggunakan uang, tetapi juga bagaimana kita menjaga sikap dan ucapan ketika kehidupan sedang tidak sesuai dengan harapan. Semoga kita mulai belajar bahwa setiap nikmat yang ada di rumah, sekecil apapun, tetap layak dihargai. Sebab orang yang belajar menghargai sesuatu yang sedikit, akan lebih siap ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih banyak. Dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, kita mulai melihat bahwa menjaga rezeki ternyata tidak selalu berkaitan dengan berapa banyak uang yang masuk. Cara kita menggunakan, menghargai, dan memperlakukan nikmat yang sudah ada juga sangat penting. Dan sekarang, kita masuk pada kebiasaan yang sering terjadi di dalam rumah, bahkan terkadang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari. Yaitu terlalu sering mengeluh tentang keadaan. Ketika uang sedang sedikit, kita mengeluh. Ketika kebutuhan bertambah, kita mengeluh. Ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak, kita mulai membandingkan kehidupan sendiri. Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa rezeki saya sedikit? Kenapa orang lain mudah mendapatkan uang, sedangkan saya susah? Kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa ketika seseorang sedang lelah.
Tetapi kalau hampir setiap hari diucapkan, tanpa sadar keluhan bisa menjadi kebiasaan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan ketenangan justru dipenuhi ucapan yang membuat hati semakin berat. Lebih dari itu, anak-anak yang mendengarnya juga bisa ikut terbiasa melihat kehidupan hanya dari sisi kekurangan. Bukan berarti kita tidak boleh mengeluh ketika sedang menghadapi masalah. Kita manusia, tentu bisa merasa lelah, kecewa, dan sedih. Namun jangan sampai keluhan menjadi satu-satunya cara kita menghadapi kesulitan. Cobalah belajar mengubah cara berbicara. Daripada mengatakan, "Saya tidak punya apa-apa," katakan, "Saya memang sedang menghadapi kesulitan, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk berusaha." Daripada berkata, "Rezeki saya selalu sedikit," cobalah berkata, "Semoga Allah memberikan jalan dan saya harus terus berusaha." Perbedaannya memang terlihat kecil, tetapi cara kita berbicara dapat memengaruhi cara kita berpikir. Ketika kita hanya fokus pada kekurangan, kita sering tidak melihat peluang yang masih ada. Sebaliknya, ketika kita mulai bersyukur, pikiran menjadi lebih tenang dan kita bisa berpikir lebih jernih. Lihatlah keadaan di rumah. Masih ada atap untuk berteduh. Masih ada makanan yang bisa dimakan. Masih ada pakaian. Masih ada orang-orang yang menyayangi kita. Masih ada tubuh yang bisa digunakan untuk bekerja. Dan yang paling penting, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Semua itu adalah nikmat. Bukan berarti kita harus berhenti mengejar kehidupan yang lebih baik. Justru karena bersyukur, kita belajar memperjuangkan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Kebiasaan berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah terlalu sering membandingkan keadaan rumah dan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat tetangga membeli kendaraan baru. Kita melihat teman membeli rumah. Kita melihat orang lain pergi berlibur. Kemudian kita pulang ke rumah dan merasa kehidupan kita tertinggal. Padahal kita hanya melihat apa yang tampak dari luar. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan mereka. Kita tidak tahu apakah mereka memiliki hutang. Kita tidak tahu berapa banyak beban yang mereka tanggung. Tetapi karena terlalu sering membandingkan, kita mulai merasa harus mengikuti. Akhirnya membeli sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena tidak ingin terlihat kalah. Disinilah masalah bisa dimulai. Kita membeli barang dengan uang yang sebenarnya belum siap digunakan. Mengambil cicilan hanya demi mengikuti gaya hidup. Membeli sesuatu agar terlihat sukses. Kemudian setiap bulan merasa tertekan karena harus membayar kewajiban. Padahal rumah tangga yang sehat bukanlah rumah yang paling banyak barangnya. Bukan pula rumah yang paling mahal kendaraannya. Tetapi rumah yang penghuninya mampu hidup sesuai kemampuan dan tidak terus-menerus mengejar pengakuan manusia. Kalau orang lain memiliki lebih banyak, doakan. Kalau orang lain mendapatkan keberhasilan, jadikan motivasi. Tidak perlu menjadikan kehidupan mereka sebagai alasan untuk membenci kehidupan sendiri. Karena setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah menggunakan uang ketika sedang marah, sedih, atau kecewa. Saat hati sedang tidak nyaman, kita mencari sesuatu untuk membuat diri merasa lebih baik. Akhirnya belanja. Makan berlebihan, memesan sesuatu secara spontan. Setelah perasaan tenang, kita baru menyadari bahwa uang sudah terpakai. Ini sering disebut sebagai pengeluaran emosional. Masalahnya bukan pada membeli sesuatu untuk menyenangkan diri. Yang perlu diperhatikan adalah ketika setiap masalah selalu diselesaikan dengan mengeluarkan uang. Sedang sedih, belanja. Sedang bosan, belanja. Sedang marah, pesan makanan. Sedang stres, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau kebiasaan ini terus berlangsung, kondisi keuangan bisa semakin sulit dikendalikan. Karena itu, ketika sedang emosi, jangan langsung mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Berikan waktu kepada diri sendiri. Tarik napas. Tenangkan pikiran. Beribadah. Berbicara dengan orang yang dipercaya. Atau lakukan kegiatan sederhana yang tidak membutuhkan banyak biaya. Setelah hati tenang, barulah pikirkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Ada satu kebiasaan lagi yang sering terjadi di rumah,
yaitu tidak membicarakan masalah keuangan secara terbuka bersama pasangan. Suami memiliki pengeluaran sendiri, istri memiliki pengeluaran sendiri. Masing-masing tidak mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Ketika uang habis, mulai saling menyalahkan. Padahal masalahnya bukan selalu karena kurangnya rezeki. Bisa jadi karena tidak adanya komunikasi. Rumah tangga membutuhkan kerjasama. Kalau pemasukan sedang sedikit, bicarakan bersama. Kalau ada hutang, jangan disembunyikan. Kalau ada kebutuhan besar, rencanakan bersama. Dengan begitu, keputusan keuangan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai uang menjadi penyebab hubungan keluarga rusak. Karena rezeki yang banyak pun tidak akan terasa nikmat jika rumah dipenuhi pertengkaran. Sebaliknya, rezeki sederhana bisa terasa cukup ketika suami dan istri saling mendukung. Inilah mengapa keberkahan tidak selalu terlihat dari jumlah. Kadang keberkahan terlihat dari hati yang tenang. Dari keluarga yang saling memahami. Dari makanan sederhana yang bisa dinikmati bersama. Dari penghasilan halal yang mungkin tidak besar, tetapi mampu memenuhi kebutuhan. Dan dari hati yang tetap bersyukur ketika keadaan belum sesuai harapan. Setelah membahas berbagai kebiasaan kecil di rumah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Menjaga rezeki bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan uang lebih banyak. Kita juga harus belajar menjaga apa yang sudah diberikan Allah. Sebab penghasilan sebesar apapun akan cepat habis jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, mulai tahun 2027, biasakan mengetahui kemana uang kita pergi. Tidak perlu cara yang rumit. Cukup catat pengeluaran utama setiap hari. Dari sana kita bisa melihat mana kebutuhan dan mana keinginan. Kadang kita merasa tidak boros karena tidak pernah membeli barang mahal. Tetapi setelah dihitung, ternyata uang habis dari pengeluaran kecil yang dilakukan hampir setiap hari. Jajan sedikit, belanja sedikit, pesan makanan sedikit, membeli barang karena promo. Semuanya terlihat kecil, tetapi jika terus dilakukan, jumlahnya bisa menjadi besar. Maka jangan hanya mencari cara untuk menambah pemasukan. Belajarlah mengurangi kebocoran. Kalau ada uang lebih, sisihkan sebagian. Tidak perlu langsung banyak. Yang penting kita membangun kebiasaan menyimpan. Jangan menunggu kaya untuk belajar menabung. Karena kebiasaan mengelola uang harus dimulai dari sekarang. Selain menjaga uang, jangan lupa menjaga hubungan dengan keluarga. Masalah ekonomi jangan selalu berakhir dengan pertengkaran. Jika pemasukan sedang berkurang, bicarakan bersama. Jika ada kebutuhan besar, rencanakan bersama. Jika ada kesalahan dalam mengatur uang, cari jalan keluarnya bersama. Jangan sampai masalah rezeki membuat suami dan istri saling menyalahkan. Rumah yang penuh pertengkaran akan membuat hati tidak tenang. Sebaliknya, keluarga yang saling mendukung akan lebih kuat menghadapi kesulitan. Kemudian, jangan lupa bahwa waktu juga merupakan rezeki. Banyak orang ingin kehidupan berubah, tetapi waktunya habis untuk hal yang tidak memberikan manfaat. Bangun tidur terlalu lama bermain ponsel. Pekerjaan ditunda. Belajar ditunda. Kesempatan dilewatkan karena takut mencoba. Kemudian kita bertanya mengapa kehidupan tidak berubah. Padahal perubahan membutuhkan tindakan. Jika ingin rezeki bertambah, tingkatkan usaha. Jika ingin penghasilan lebih baik, tingkatkan kemampuan. Jika ingin kehidupan lebih teratur, ubah kebiasaan. Jangan hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Berusahalah dengan cara yang halal, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Dan di atas semua itu, jangan lupa bersyukur. Kadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum dimiliki sampai lupa melihat apa yang sudah ada. Masih memiliki tempat tinggal. Masih bisa makan. Masih memiliki keluarga. Masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bekerja. Semua itu adalah rezeki. Bersyukur bukan berarti berhenti memiliki cita-cita. Kita tetap boleh ingin hidup lebih baik. Tetap boleh ingin memiliki rumah yang nyaman, kendaraan, usaha, tabungan, dan kehidupan yang lebih mapan. Tetapi jangan sampai keinginan membuat kita lupa menghargai apa yang sudah dimiliki.
Maka menjelang tahun 2027, mari kita tinggalkan kebiasaan yang membuat rezeki tidak terkelola dengan baik. Jangan menyia-nyiakan makanan. Jangan membeli sesuatu hanya karena murah. Jangan mudah tergoda promo. Jangan membiarkan listrik dan air terbuang. Jangan terlalu sering mengeluh. Jangan membandingkan kehidupan dengan orang lain. Jangan menggunakan belanja sebagai pelarian ketika sedang emosi. Dan jangan menyembunyikan masalah keuangan dari keluarga. Gantilah dengan kebiasaan yang lebih baik. Gunakan uang dengan bijak. Simpan sebagian penghasilan. Jaga rumah. Jaga keluarga. Jaga waktu. Dan teruslah berusaha. Karena keberkahan bukan selalu terlihat dari banyaknya uang. Kadang keberkahan terlihat dari penghasilan yang sederhana tetapi cukup. Makanan yang sedikit tetapi dinikmati dengan rasa syukur. Rumah yang sederhana tetapi penuh ketenangan. Dan keluarga yang saling mendukung dalam keadaan sulit maupun senang. Itulah yang seharusnya kita kejar. Bukan hanya kekayaan, tetapi keberkahan. Jika selama ini masih ada kebiasaan yang kurang baik, jangan merasa semuanya sudah terlambat. Perubahan bisa dimulai hari ini. Tidak perlu menunggu tahun 2027. Mulailah dari satu hal kecil. Rapikan rumah. Kurangi pemborosan. Jaga ucapan. Atur uang. Gunakan waktu dengan baik. Dan dekatkan diri kepada Allah. Semoga tahun 2027 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal, cukup, luas, dan penuh keberkahan. Semoga rumah kita menjadi tempat yang tenang, keluarga kita semakin rukun, dan setiap rezeki yang masuk dapat digunakan untuk kebaikan. Amin ya Robbal Alamin.